nggak boleh ngelukain Afgan. Aku cinta sama Afgan, Pak. Aku masih dan akan terus cinta sama Afgan. Dan siapapun yang dendam kepada keluarga Daryanto, mereka juga tidak akan pernah berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Gimana? Rasanya tunangan kamu sendiri mengambil seluruh harta dan warisan keluarga kamu. Lepasin saya, Pak. Jangan tahan saya lagi. Udah cukup, Pak. Semuanya saya udah capek. Saya mau keluar dari sini. Kalau itu emang mau kamu, biar saya ngantar. Kamu dari mana aja? Udah lihat berita? Kamu tahu apa yang terjadi sama keluarga ini? Dan kamu malah menghilang. Udah berani ya sekarang kamu. Harusnya kamu tuh inget siapa kamu. Apa kamu jangan-jangan ada di tempat yang dulu ya? Seharusnya aku tahu kok kamu bermasalah dari pertama kali kita ketemu. Udah sih, gak usah dibaca lagi chatnya. Gak usah stres, oke? Let's just have fun. Gak bisa, gue sedih banget. Kamu udah jawab-jawab ya? Bentar, ada orang nyebelin. Gue tahu siapa lo. Lo anak orang kaya kan? Apaan sih? Gak jelas banget. Lo mau apa sih? Dasar lo wanita jalang. Lo pikir lo siapa? Lepas lo. Apa sih? Lo siapa? Lepasin nggak? Patut lo. Kabur bah, kabur. Kabur bah. Lain kali. Lo jangan ngetik cewek kayak gitu. Ya ampun bah. Bisa, Ampun. Ya ampun, ampun. Lucu juga. Cocok tuh sama lo. Apaan sih? Lo siapa ya? Wait, kayaknya kita udah ketemu 2 kali deh. 2 kali. Pertama, gue udah ngebukain pintu lo di bar. Sekarang ini, I think we're destined to be together. Gimana kalau gue jadi satria lo? Gue gak minta tolong. Gak usah minta, gue mau. Nama lo siapa? Raffi. Itu nama asli lo? Well, kalau lo mau tahu lebih, berarti kita harus ketemu. Dan seharusnya, dari awal kita kenal, aku pergi. Gak perlu kenal kamu lebih jauh. Tapi, kenyataannya, Aku emang bodoh waktu itu. But whatever. Itu gak penting. Sekarang yang aku perlu tahu, kamu habis dari mana? Kamu kemana aja selama ini? Situasi lagi kacau dan kamu malah menghilang. Duh kamu tuh, aku tuh baru pulang, sambutlah suaminya dengan baik. Malah langsung diinterogasi kayak gini. Jadi menurut kamu aku ganggu? Ganggu sih, tapi ngangenin. Nadia, jangan sakitin adik aku.
Kenapa semuanya jadi gini? Ayo kita pulang sekarang sayang. Aku gak akan bisa hidup tanpa kamu, Afgan. Aku gak akan biarin itu terjadi. Siapa ya? Kenapa kan? Ada orang ngechat gue tapi nggak jelas. Gak usah diladenin, paling juga penipuan. Tapi feeling gue bilang ini kok penting ya? Ya udah lu balas kalau emang penting. Kamu ngapain? Enggak, please kali ini aja. Mbak, please. Enggak. Enggak, sini. Gak bisa. Apa-apaan sih ini? Pak, please aku cuma mau ngelindungin Afgan, Pak. Nggak bisa, Nadia. Papa mau sama kamu, tolong kamu lupain dia. Dia udah gak cinta lagi sama kamu. Tolong kamu sadar itu dong. Pak, aku sama Afgan itu masih saling cinta, Pak. Tapi tolong kamu dengerin Papa dulu. Kali ini aja. Pak, Tolong, Nadia. dengerin Papa. Pak, selama ini yang aku lakuin itu cuma dengerin Papa. Aku turutin semua yang Papa suruh. Tapi Papa melakukan ini semua demi kamu. Untuk kamu, sayang. Aku tuh cuma alat kan di mata Papa. Enggak, Pak. Aku harus ketemu sama Afgan. Nggak bisa, sayang. Kamu tenang dulu sini. Kamu tenang dulu di sini. Pak, please, Pak. Suster, jangan diem aja. Ambil syutingannya, buruan. Nadia, dengerin Papa dulu. Aku lepasin, enggak, Pak. Nadia, sayang. Dengerin dulu Papa dulu. Sus, tolong. Jangan sampai anak saya bangun ya. Baik, Pak. Nadia. Ini pasti dia. Kamu tahu, kamu bisa selamat dari penculik itu gara-gara aku. Aku alasannya kamu bisa selamat sekarang, sayang. Afgan, aku mau di sini terus sama kamu ya. Aku jagain kamu ya. Benar. Gue yakin ini Nadia. Gue harus ketemu sama dia. Mau kemana lu kan? Udah malam gini. Semua hal gue harus laporan sama lu kan. Ih, begitu jawabnya. Gue ikut gak? Kali ini gak perlu. Gue bisa beresin semua ini sendiri. Gak, serius. Lu mau kemana sih? Jangan ngaco lu. Lu di sini aja. Enggak, gue ikut. Jangan berisik. Doain gue aja. Gan. Enggak. Afgan. Afgan. Gan, dengerin gue dulu. Gan, lu jangan gegabah. Menurut gue ide lu ini buruk. Lu pikir-pikir lagi deh. Gue gak peduli. Gan, lu yakin? Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Oke, kalau ini keputusan lu, gue gak bisa apa-apa. Yang penting gue udah ngasih tahu lu kalau ini bukan keputusan yang benar. Seno, berangkat. Baik, Pak. Ya. Lapor dan Afgan dan Rama terlihat keluar buru-buru dari dalam rumah dan masuk ke dalam mobil, lalu pergi.
Oke, kamu ikutin mereka terus ya. Siap, Dan. Misi Dan, Ya. kami sudah menerima hasil perbandingan DNA dengan istri saudara Yanto yang sudah meninggal. Terus hasilnya? Jadi begini Komandan, mayat yang ditemukan di makam Axel sama sekali tidak ada kecocokan dengan istri Baskara yang sudah meninggal. Jadi mayat yang ada di makam Axel itu bukan mayat Axel? Betul Komandan, sama sekali tidak ada kecocokan. Kemungkinan besar Axel masih hidup. Berarti selama ini Axel memasukkan kematiannya sendiri? Benar Komandan, kita harus segera menangkap Daryanto dan keluarganya untuk dipenjarakan. Enggak. Kenapa Komandan? Kalau memang benar Axel memasukkan kematiannya, kita harus temuin dia. Dan kita cari tahu kenapa memang dia melakukan hal itu. Isyana. Wanita itu adalah kunci dari semua ini. Harusnya saya tahu kalau dari awal ini semua aneh. Tiba-tiba aja Axel ngewarisin semua warisannya ke Isyana. Kita tertipu. Saya minta jangan ada yang tahu soal kasus ini. Siap Dan. Temukan Isyana segera. Siap Komandan. Hanya saja agak sulit untuk menemukannya Komandan. Karena setelah konferensi pers di rumah Pak Firman, sudah tidak ada yang tahu lagi Komandan. Dia menghilang begitu saja. Udah cek di rumah sakit, tempat neneknya dirawat? Siap, sudah Komandan. Sayangnya Isyana tidak pernah kelihatan ada di sana. Oke, kalau begitu Pak Isyak, lanjutkan penyelidikan DNA dan saya akan cek rumah sakit dengan Dewa. Siap, Komandan. Gan, sumpah, firasat gue enak. Ini ide lu nih. Apa-apaan ini? Kamu tuh sama sekali nggak punya etika ya? Kamu tahu kan ini jam berapa? Saya tahu, Om. Tapi saya akan ketemu sama Nadia. Saya bingung. Kenapa Om selalu menghalangi saya ketemu sama Nadia? Menghalangi kamu? Buat apa? Lagian kamu ngapain kesini? Kamu tuh mau sok-sokan gitu, mau peduli sama anak saya. Mau care sama anak saya. Kamu pikir kamu siapa? Kurang puas kamu? Kurang puas kamu mau ngancurin anak saya? Cukup ya, Afgan ya. Kamu udah merendahkan anak saya. Dan kamu tahu kan, Nadia sangat mencintai kamu. Kamu malah menghancurkan hidupnya dia. Saya nggak paham kenapa Om selalu mikir negatif ke saya. Sekarang saya nggak mau ribut sama Om. Saya respect sama Om. Cukup, Afgan! Keluar kamu dari rumah saya. Afgan, Saya hanya ingin ketemu sama Nadia. Cukup! Nggak penting kamu di sini. Nadia. Afgan. Udah cukup ya? Afgan, saya minta kamu pergi dari rumah saya dan jangan datang lagi sini. Saya butuh waktu untuk ngobrol sama Nadia. Saya minta kamu keluar sekarang. Pergi dari rumah saya. Waktunya Om, sebentar aja. Papa dan Tante Paramita. Cukup. Dah. Masuk Nadia. Masuk kamu. Nggak, Afgan. Gan, udah ayo. Kan gue udah bilang ini dia lu buruk. Kamu dengar? Kamu dengar tadi terakhir Nadia bilang apa? Dia sebut nama Om Indra dan nyokap gua. Kenapa dia sebut Om Indra sama nyokap gua? Gue juga gak paham, Gan. Udah yuk balik. Gak enak nih rumah orang di jam berapa. Iya. Senok. Baik, Pak. Selamat malam, Sus. Ya, Pak. Saya dari kepolisian. Saya mau tanya ruangan neneknya Isyana Ramadhani. Sebentar ya, Pak. Maaf, Pak, tapi pasien sudah tidak ada di sini. Yakin Anda? Anda nggak bohong kan? Benar, Pak. Pasien sudah dipulangkan dari kemarin. Siapa yang mulangin? Ibu Isyana sendiri, Pak. Isyana. Tentu saja Isyana yang melakukan ini semua. Suster tahu mereka kemana? Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Pertama Axel, sekarang Isyana.
Mereka selalu menghilang sebelum saya menemukan mereka. Siap, Komandan. Mereka udah nggak ada. Saya mau kamu temukan mereka sekarang. Siap. Suster tahu Isyana kesini sama siapa? Berdua sih, Pak. Tapi saya nggak lihat jelas orangnya. Berdua? Siapa yang temanin dia? Ada CCTV di sini? Ada, Pak. Sebelah mana? Sebelah sana. Stop. Zoom coba. Baik, Pak. Zoom lagi saya maksimal. Siap. Gambarnya buram, Dan. Nomor platnya terlihat jelas. Kamu catat sekarang. Cari info. Siap. Ini nenek minum dulu tehnya. Ya, terima kasih. Pelan-pelan dong, Nek. Sini. Nenek merasa seneng banget. Ini pertama kali nenek merasakan ketenangan dan kedamaian setelah sekian lama, Isyana. Isyana, laki-laki ini siapa? Dia bukan Afgan, tunangan kamu. Siapa dia? Saya saudaranya Afgan, Nek. Isyana, kamu kok nggak pernah cerita kalau saudara laki-laki Afgan masih hidup? Bukannya menurut berita kamu sudah meninggal dunia? Kan Isyana juga sempat masuk penjara karena kasus pembunuhan. Kamu, Axel? Iya, Nek, benar. Masalah yang tadi ceritanya panjang, Nek. Tapi kamu benar-benar saudaranya Afgan, kan? Iya, Nek. Saya saudara laki-lakinya Afgan. Soalnya kamu beda sama Afgan. Kamu itu jauh lebih ganteng. Nek, apa-apa sih? Masa sih, Nek? Iya. Karena Nenek udah ngomong gitu, saya bakal nganggap Nenek sebagai orang yang spesial dalam hidup saya mulai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih ya, Axel. Terus ada satu lagi bedanya kamu sama Afgan. Pesona kamu itu lebih kuat. Nek, jangan digituin, ntar yang ada dia makin besar kepala. Ini kenyataan kok, beneran. Nenek, silakan diminum tehnya. Nenek mau lagi tehnya? Ya, terima kasih. Mama tahu kan siapa penculik aku? Afgan, Mama nggak tahu. Nggak usah bohong, mah. Aku bakal tetap cari tahu, walaupun Mama nggak mau jujur sama aku. Afgan, Mama tuh udah menderita banyak loh buat keluarga ini. Kok kamu malah nuduh Mama sih? Ya, Adi sih bener, Gan. Seharusnya kamu tuh lebih cerdik untuk membaca situasi ini. Karena siapapun yang nyulik kamu udah pasti ada andil besar. Dia bisa ngebuat Isyana balik lagi ke rumah ini dan berkuasa di keluarga Daryanto. Bukannya aku pengen melangkah kamu ya, Gan. Tapi menurut kamu, emang Isyana bisa ngelakuin semuanya sendirian? Isyana udah merebut semuanya dari kamu dalam satu malam. Dan sekarang dia nggak tahu di mana. Terserah caranya gimana, tapi kamu harus rebut balik hartanya. Gak usah ngajarin. Aku gak bakal tinggal diam.
mending mikir-mikir dulu deh, jangan gegabah. Gue tahu persis apa yang harus gue lakuin. Halo, Pak Firman. Saya mau diadain rapat direksi. Tolong kasih tahu mereka semua. Terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teriri. Ada apa, Pak? Afgan bener-bener bodoh. Dia mau nyari mati atau gimana sih? Maksud Bapak? Dia nantang kamu di rapat direksi. Dan pengen ngerebut balik lagi semuanya dari kamu. Kalau sampai ini semuanya terjadi, dan semuanya balik lagi atas nama dia, semuanya bakal kacau. Dia bakal jadi sasaran empuk lagi buat orang-orang serakah itu pasti. Capek-capek saya kerja di sini buat ngelamatin dia. Dia malah nyabotase dan bikin semuanya jadi kacau lagi. Isyana, kamu gak boleh ngebiarin ini semua terjadi. Kamu harus ngadepin Afgan di rapat direksi itu. Saya ke rapat direksi. Mau ngapain, Pak? Bapak bercanda kan? Kamu pikir di situasi kayak gini saya sedang bercanda? Ya tapi Pak, Bapak kan tahu saya tuh cuma orang miskin, cuma pembantu ya. Ya nggak mungkin lah saya menang lawan Pak Afgan. Enggak deh, saya nggak mau. Udah kamu tenang aja, nanti saya bakal latih kamu sampai kamu bisa ngadepin mereka. Maaf Pak, tapi saya nggak mau. Ya kamu harus mau dong, gimana sih Isyana? Bapak ini ya suka banget maksa saya. Bapak tuh udah nyeret saya masuk ke dalam kekacauan keluarga Bapak. Dan Bapak sudah ngehancurin hidup saya. Coba aja waktu itu saya nggak ketemu sama Bapak. Mungkin hidup saya nggak akan kayak gini nih sekarang. Isyana, yang udah itu udah lah, nggak usah dibahas lagi. Sekarang ada masalah yang lebih penting. Saya kan udah bilang Pak, saya nggak mau. Karena saya tuh ngerasa saya nggak mampu dan nggak percaya diri. Kamu tahu nggak? Kepercayaan diri itu adalah permainan otak. Dan sekarang kamu sedang kalah. Udah Pak, udah stop main-mainnya. Isyana, kamu itu harus belajar bagaimana mengendalikan situasi dan mengendalikan diri kamu di hadapan mereka. Saya bisa kok mengendalikan diri saya sendiri. Oke. Kalau emang kamu bisa, sekarang tunjukin ke saya. Sekarang kita latihan. Ayo. Duduk. Buat saya, supaya saya mau duduk. Lihat kan? Sekarang kamu bisa kan? Nanti, kamu juga harus bisa seperti ini di hadapan mereka. Oke? Bagus. Dia nggak memilih untuk mundur. Isyana pikir dia bisa kabur begitu aja. Tapi gue yakin, dengan adanya rapat direksi, dia nggak punya pilihan apa-apa. Selain dia harus mundur dan ngelepas semuanya. Gue mau tahu, apa rencana dia selanjutnya. Apa yang bakal dia lakuin. Dan siapa orang yang selama ini ngebantu dia. Lu nih marah karena
dia ngambil lagi semuanya dari lo? Atau karena dia tiba-tiba hilang dari hidup lo? Maksud lo ngomong gitu apa sih, Ran? Masa lo gak denger? Dan gue juga gak ada maksud apa-apa kan? Makan dulu. Gak ada orang yang bisa menang dalam pertempuran ketika dia dalam keadaan lapar. Bapak tuh sebenarnya pengen ngajarin saya atau enggak sih? Atau mau buang-buang waktu saya aja? Ya, dua-duanya. Sebenarnya sama aja sih. Bapak seneng banget ya? Memegang semua di atas kendali. Termasuk hidup saya. Ya mungkin. Saya hanya belajar untuk bertahan. Apa ada yang salah dengan itu? Saya nggak percaya dengan Bapak. Ya bagus itu. Kamu belajar namanya. Dan sekarang, kamu udah lebih pintar. That's good. Seharian saya menunggu kabar dari kamu, Ndra. Mana uang dan berlian saya? Dan kamu bilang sama orang itu, kalau sampai besok pagi itu semua nggak dikembalikan kepada saya akan segera lapor sama Komandan Surya. Sial. Dia mengancam saya untuk melapor saya ke polisi. Dan uang yang 8 miliar kau minta itu saya belum ada. Kamu mau saya melakukan apa ini? Nggak perlu. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Saya yang akan beresin semuanya. Jadi kamu yang udah ngumumin ke semua orang kalau kalian udah bertunangan. Saya nggak punya pilihan yang lain. Kamu suka ya sama adik saya? Pak, gak akan ada manusia di muka bumi ini yang bakalan suka dengan adik Bapak yang menyebalkan itu. Masa sih? Iya. Terus kenapa kamu bilang ke semua orang kalau kalian udah bertunangan? Ya saya terpaksa, Pak. Saya tuh terpaksa harus ngelakuin itu semua. Mungkin buat bertahan hidup. Untuk keberlangsungan hidup kali maksudnya. Kasih tahu saya, Isyana. Gimana rasanya hidup ketika di sampingnya Afgan? Apalagi di saat Afgan sudah mempermalukan kamu di hadapan semua orang. Kalau pertunangan kalian itu seolah-olah nggak berarti apa-apa. Afgan di mana sih? Itu kan Isyana. Dia sampai ngerayu-rayu Eksa. Ternyata dia wanita penggoda. Setelah Eksa meninggal, dia sekarang ngerayu si Afgan. Sampai harta bendanya dikasih ke dia semua. Apa kurang puas dia ya? Apa kamu merasa kuat? Apa kamu merasa menang? Atau malah biasa aja? Dia itu udah bikin kamu malu loh, Isyana. Bahkan di seluruh hadapan semua orang. Mungkin apa yang dia lakuin itu emang gak adil. Kamu pikir kalau Afgan itu jahat? Harusnya kamu ketemu sama papa kita.
Ma? Mama? Ma? Mama? Ma? Ma? Mama? Ma, buka, Ma! Ma! Mama! Ma! Ma! Ma, buka matanya, Ma. Mama denger aku kan? Mama. Ma, bangun, Ma. Ma, buka matanya, Ma. Mama kenapa? Kok bisa kayak gini? Ma, jawab aku, Ma. Mama kenapa? Ayo ikut aku, Ma. Saya bisa kok ngurusin diri saya sendiri. Dan saya juga bisa ngehandle semua orang yang ada di sana. Kamu itu belum siap, Isyana. Kan kamu sendiri tadi yang bilang, kalau kamu belum mampu berbicara di hadapan Dewan Direksi. Iya, tapi kan sekarang saya udah ngerasa saya bisa. Bapak juga tadi udah nyemangatin saya. Kok sekarang beda omongannya? Oke. Kalau gitu kita tes ya. Siapa takut? Sekarang kamu bohongin saya. Maksudnya bohongin? Ya coba bohongin saya. Anggap aja saya ini salah satu Dewan Direksi yang ada di rapat nantinya. Coba. Oke. Kalau gitu kita bikin simpel deh. Kalau kamu bingung, kamu bilang kamu nggak takut kan? Saya nggak takut. Tapi saya masih bisa ngeliat ketakutan di mata kamu. Iya, aduh Bapak gimana sih? Ya Bapak jangan ketawa. Iya, saya nggak ketawa. Saya nggak takut sama sekali. Coba lagi. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Itu lumayan. Tapi saya tahu kalau kamu bisa lebih baik dari ini, Shana. Lagi. Saya nggak butuh nasihat dari orang yang memalsukan kematiannya sendiri. Tapi selama ini kamu selalu ikutin saran saya kan? Itu berarti... Mau mana? Oke. Berarti kamu harus sudah siap ya. Ketika nanti berhadapan dengan Dewan Direksi di rapat. Ya. Dengan orang-orang yang cerdas dan berpengalaman dalam bidangnya. Dan yang pastinya, mereka akan minta kamu untuk berbicara nantinya. Siap ya? Kamu itu nggak bisa enjoy ya kalau kita lagi latihan kayak gini. Gimana saya mau enjoy kalau Bapak ketahuan saya terus? Pelakunya pasti dia kan? Dia pasti pakai topeng jelek kan? Ma, lihat aku. Pelakunya pakai topeng jelek, dia celakain Mama, dia jahatin Mama, dan dia pengen bunuh Mama. Ya kan? Sekarang kasih tahu ke aku kenapa dia ngelakuin ini semua. Mama nggak tahu, Afgan. Ma, jangan bohong. Kalau Mama nggak cerita yang sebenarnya terjadi, ini semua akan terus berlanjut, Ma. Kenapa sih Mama nggak mau kasih tahu yang sejujurnya? Apa yang Mama sembunyiin dari aku dan dari keluarga kita? Mama capek, Afgan. Kenapa sih kamu nggak pernah percaya sama mama kamu sendiri? Mama nggak pernah bohong. Mama betul-betul nggak tahu siapa orangnya, Afgan. Ma,
Aku udah besar. Aku bukan anak kecil umur 10 tahun yang bisa mama bohongin pakai cara kayak gini. Lagian aku bingung. Kenapa mama lebih milih untuk sembunyiin ini semua, gak mau cerita ke aku, dan malah lebih milih untuk ngorbanin nyawa mama sendiri. Aku yakin mama tahu siapa pelakunya. Bahkan mama juga tahu kenapa dia ngelakuin ini semua ke mama. Afgan, kenapa sih? Kenapa kamu ngomong kayak gini? Mama nggak tahu. Kamu kenapa nggak pernah percaya sama mama? Ma, yang dia lakuin bukan cuma sekali, tapi udah berkali-kali. Artinya apa? Dia nggak akan berhenti, Ma. Percaya sama aku, dia nggak akan berhenti. Dia akan lakuin ini terus-menerus sampai tugasnya selesai. Sorry tuh, tugas dia mungkin ngebunuh Mama. Dan itu yang dia mau. Oke, kalau Mama nggak mau cerita ke aku nggak bisa paksa. Aku nggak bisa paksa. Tapi please kasih tahu ke aku. Apa semua ini ada hubungannya sama masa lalu Mama? Ada hubungannya sama Papa? Atau mungkin kematian Papa? Ma, sekarang aku emang belum tahu. Tapi aku akan cari tahu. Sampai tuntas. Dengan atau tanpa bantuan Mama. Mama tahu aku kan? Aku gak pernah nyerah dari apapun. Aku gak akan berhenti sampai hal yang aku mau terwujud. Satu hal yang pasti, Ma. Mungkin suatu hari nanti dia berhasil nyelakain Mama. Mungkin dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Karena aku manusia biasa, Ma. Aku gak selalu ada untuk bisa bantuin Mama. Ayah lo udah ngancurin banyak hidup orang. Kakak lo adalah aib keluarga dari Yanto. Dan lo, sekarang lo ada di sini untuk membayar semua perbuatan kakak dan ayah lo yang menjijikkan itu, Afgan. Mata itu, gue ngerasa gak asing. Gue yakin pernah ngeliat tatapan mata itu. Tapi di mana? Gue benar-benar gak bisa tidur. Gue gak tenang dengan semua kondisi ini. Halo. Bapak Afgan, saya salut dengan Anda. Sepertinya Anda itu anak kesayangan Dewi Fortuna ya. Maksud Anda apa? Dari cara para penculik itu menculik Anda, sepertinya mereka tidak ada niatan untuk membiarkan Anda hidup. Tapi yang menarik dan juga mengganggu untuk saya adalah mereka malah melepaskan Anda. Menarik ya? Dengar saya baik-baik, Komandan Surya. Kalau ada hal penting yang ingin Anda bicarakan, bicara sekarang. Saya nggak mau buang waktu saya. Bapak Afgan, saya punya teori. Menurut saya, orang yang menculik Anda waktu itu adalah orang yang kenal dengan Anda. Ya, dan Anda harus berterima kasih kepada siapapun itu yang melepaskan Anda ya. Karena jika saya jadi Anda, saya akan mencurigai orang-orang sekeliling Anda. Izin, Dan. Ya. Kita sudah cek. Ternyata plat nomor mobil yang ada di rumah sakit itu palsu. Jadi kita tidak tahu itu mobil siapa. Oke. Terima kasih, Pak Syam. Siap, Dan.
Siapa dalang di balik penculikan itu? Kenapa dibiarin gue hidup? Kamu nanti pasti benar-benar terlihat ketika duduk di kursi Dewan Direksi di sana. Saya nggak butuh komentar dari Bapak. Oh iya, pasti itu. Karena mereka semua pasti akan terkesima dengan semua omongan kamu. Saya pasti akan menang. Saya nggak memiliki sedikit pun keraguan kepada kamu, Isyana. Sekarang sudah waktunya, Pak. Laksanakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sudah hadir di sini. Mari kita mulai meeting kita. Apa maksud kamu? Kamu nggak pantas berada di kursi itu. Tapi saya sudah terlanjur duduk di kursi nyaman ini, Pak. Dan saya rasa saya pantas. Kecuali ada yang keberatan. Kamu memang alami, Isyana. Gak salah saya pilih kamu. Very good. Bapak lihat sendiri kan? Gak ada yang berkomentar, kecuali Bapak. Oke. Kita lihat sejauh mana kamu mampu menjalankan semua ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa mulai bahas tentang hal yang jelas ada di depan mata kita sekarang. Kalian, selaku para dewan, dibentuk oleh keluarga saya. Dan saya yakin tidak pernah diperuntukkan untuk dijalankan oleh seorang wanita yang asal-usulnya nggak jelas, tapi merasa berhak menjadi seorang ahli waris. Oke. Terima kasih Pak Afgan atas pengenalannya. Di luar pengetahuan Bapak soal hidup saya rasa Bapak Kakak pemikirannya jauh berbeda terhadap saya. Dan terbuktikan, saya ada di sini sekarang. Kamu nggak ngerti, Isyana. Ini dunia yang baru kamu masukin. Kamu tidak punya pengalaman dan pemahaman tentang dunia baru ini. Kamu pikir dengan kamu menggunakan blazer yang mungkin mahal, membuat kamu mampu menjalankan semuanya? Dan Bapak pikir, dengan Bapak berdiri di kantor ini sekarang, Bapak layak menjadi pemimpin? Isyana, kamu tidak mengerti dunia baru ini. Ini dunia yang tidak kamu pahami. Kita berada di perahu yang sama kok, Pak. Saya agak salut sama tekad kamu. Kamu sangat percaya diri bahwa kamu mampu menghandle semua ini. Kalau emang itu tujuan kamu, kita kasih kamu kesempatan. Tidak punya pengalaman, tidak punya kualifikasi, dan bahkan tidak punya hak untuk berada di ruangan ini. Entah bagaimana caranya dia mampu menipu para dewan dan meyakini para dewan bahwa dia pantas untuk ada di sini dan menjalankan semuanya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apakah Bapak dan Ibu ingat apa yang selama ini Pak Axel katakan soal pimpinan? Kepemimpinan tidak diwariskan, tapi dibuktikan dengan kerja yang nyata. Dan Bapak sudah dikasih kesempatan untuk membuktikan dan Bapak kalah. Maaf, untuk saat ini Ibu Isyana tetap menjabat sebagai CEO di perusahaan ini. Kecuali ada musi yang sangat penting untuk menggantikannya. Oke, kalau kayak gitu. Enjoy dengan tahta baru kamu. Jalani semuanya selagi bisa dan mampu. Pasti, Pak.
Dengan senang hati. Kita lihat apa yang bisa kamu lakuin. Mari kita lanjut. Seharusnya aku ngerasa lega karena aku selamat. Tapi kenapa aku ngerasa kosong hidup aku sekarang? Nggak ada yang datang nolong aku. Nggak ada yang ngejagain aku. Nggak ada suami. Nggak anakku juga semua sibuk ngejar harta keluarga ini. Bertahun-tahun aku lakukan apapun agar posisi aku di keluarga ini aman. Aku udah pastikan bahwa keluarga ini membutuhkan aku. Sehingga aku nggak akan dibuang begitu aja. Tapi kenyataannya, kejadian itu membuktikan bahwa aku bisa disingkirkan dengan gampang. Ma, sebenarnya ada apa sih? Cerita dong ke aku. Adisti, Mama kan udah bilang sama kamu, semua nggak perlu dibicarain. Udah nggak apa-apa, Nak. Mama hampir mati loh di kamar mandi. Masa nggak perlu dibicarain? Pasti ada sesuatu yang Mama nggak ceritain ke aku. Iya kan? Mama pikir aku orang bodoh. Yang percaya kalau semua itu cuma kebetulan aja. Ada orang yang masuk ke sini terus serang Mama. Ma, ayo cerita dong, Ma. Jangan sembunyiin dari aku. Enjoy aja dengan hidup kamu. Kamu punya suami. Ma, situasi lagi kayak begini kacau, masa aku enjoy sama Raffi? Ya enggak lah, Ma. Ma, ayo dong cerita sama aku apa yang terjadi. Oke, kalau Mama gak mau cerita sama aku. Shana. Tunggu. Kemana kamu selama ini? Kamu menghilang setelah tanda tangan surat warisan. Dan setelah kamu berbohong sama publik soal pertunangan palsu kita. Tiba-tiba kamu muncul, bertemu dewan direksi, bisa berbicara seperti itu. Siapa yang ngajarin kamu? Saya yakin ada orang yang ngebantu kamu selama ini. Bapak tuh kenapa sih susah banget percaya sama saya kalau saya ngelakuin ini semuanya sendirian? Faktanya, kamu nggak ada di rumah. Bahkan kamu nggak ada di rumah sakit tempat nenek kamu dirawat. Kemana kamu selama ini? Tega banget kamu, Pak. Setelah semua yang saya lakukan buat Bapak,
Sekarang Bapak nuduh saya kayak gini. Menurut Bapak, saya ngelakuin ini semua untuk siapa? Gak usah bertele-tele, Isyana. Jawab dengan jujur. At least kamu gak sama dia kan? Dia? Dia tuh siapa sih, Pak? Dia adalah orang yang lindungin kamu selama ini dan ngajarin kamu tentang banyak hal. Sampai kamu melakukan semuanya. Dia yang ngajarin kamu. Dia adalah orang yang mencoba membunuh saya. Dia orang yang saya maksud. Saya nggak butuh omongan Bapak seolah-olah Bapak tuh peduli sama saya. Kalau gitu jawab dengan jujur di sana. Siapa orang yang udah bantu kamu selama ini? Harusnya saya sudah tahu kemana perempuan kayak kamu pergi, menghabiskan waktu semalaman dengan siapa. Harusnya saya sudah tahu, ngapain saya nanya lagi? Perempuan apa, Pak? Maksud Bapak perempuan murahan kayak saya? Asal Bapak tahu ya, walaupun Bapak menganggap saya murahan, tapi setidaknya saya punya perasaan dan harga diri yang gak serendah yang Bapak pikirkan. Bapak harus ingat itu. Pertunjukan yang sangat bagus. Ibu CEO, Isyana Ramadhani. Saya harus bilang saya terkesima. Lihat Anda sekarang. CEO dari Daryanto Corporation. Sekarang, Ibu CEO berkenankah untuk ikut saya? Oh, jangan takut, tenang aja. Saya tidak akan bertanya bagaimana Ibu bisa menjadi CEO seperti sekarang ini. Saya cuma mau bertanya hal-hal sepele. Silakan. Silakan. Atau saya butuh gelar karpet merah sekarang untuk Anda. Gawat. Nggak seharusnya Isyana ketangkep kayak gini. Semua rencana saya bisa gagal kalau Isyana jadi tahanan. Mari. Ram, polisi baru aja bawa Isyana. Lu gak kaget sih? Ram, cepet atau lambat, permainan yang dimainin sama Isyana selama ini akan berakhir kayak gini. Gue capek jadi korban. Maksud lo? Isyana gak sendirian. Ada orang yang bantuin Isyana. Lebih tepatnya ngajarin dia harus bertindak seperti apa. Orang ini ngawasin dari kejauhan dan gue tahu siapa orangnya. Ini maksud lu orang bertopeng itu? Dia yang ada di belakang Isyana? Yang ngelindungin dia? Ngelindungin? Enggak, Ram. Isyana cuma pion. Mungkin dia ngerasa punya kendali. Tapi faktanya dia cuma dimanfaatin. Orang yang culik gua adalah musuh gua. Dia sudah berusaha menghancurkan keluarga gua. Dia sudah menjalani semua permainan ini jauh sebelum gua terlibat, Ram. Oke, sekarang rencana lu apa? Gue bakal bantu. Kita jebak dia. Caranya? Kita kasih informasi palsu. Kita jadiin ini umpan. Gue yakin, cepat atau lambat dia bakal keluar buat bertindak. Dia pasti tolongin Isyana. Dan, tapi gue rasa ini ide yang buruk. Iya, kalau nggak berhasil gimana? Yang ada lu yang jadi korban. Lu jangan gegabah. Lu hati-hati ngadepin iblis. Kita nggak tahu dia bisa ngelakuin apa aja. Gue gak pernah takut, Ram. Kalau gue diem aja, menurut lo dia akan berhenti. Dia juga akan diem. Enggak. Dia akan terus ngancurin gue dan keluarga gue. Orang ini sudah bermain sejak lama, Ram. Selama ini gue ikut sama permainannya, tapi sekarang enggak. Gue yang akan ngatur permainan dengan cara gue sendiri. Kalau ini jadi bumerang? Seenggaknya, kita jauh lebih dekat dari apa yang kita kira. Percaya sama gue. Oke, kita lakuin cara lu.
Anda di mana waktu Afgan diculik? Saya ada urusan. Urusan. Sekarang kamu tinggal di mana? Anda 2 kali muncul di publik. Pertama waktu Afgan diculik, dan kedua waktu rapat Dewan Direksi. Dan yang lucunya adalah, di antara kedua waktu ini, kamu tidak tahu ada di mana. Kamu tidak jelas ada di mana, tidak ada kejelasan, tidak ada alibi. Saya tidak peduli Anda tinggal di mana. Sudah cukup sama kebohongan kamu. Yang saya mau tahu, siapa pria itu? Saya nggak tahu. Izinkan saya untuk bercerita sedikit. Suatu hari ada seorang pria. Dia ganteng, dia punya kuasa, dia punya uang, dan semua orang takut akan keluarganya. Suatu hari, dia memutuskan untuk menghilang. Bukan karena dia lemah. Dia hanya ingin dunia tahu kalau dia sudah meninggal. Dan saat semua orang percaya kalau dia sudah benar-benar meninggal, dia muncul lagi. Pria itu adalah Axel Daryanto. Saya hampir aja ketipu sama kamu. Hampir aja. Masalahnya, orang yang sudah meninggal tidak akan bisa tertangkap CCTV. Katakan kepada saya di mana Axel sekarang. Axel masih hidup kan? Di mana dia? Saya rasa cukup, Pak. Interogasi ini selesai. Bu Isana, jangan katakan apa-apa lagi. Maaf, Pak. Bapak tidak berhak menahan Isana di sini. Hakim sudah memerintahkan dan Isana dibebaskan. Ibu CEO, kita ketemu lagi nanti ya. Terima kasih, Pak. Mari, Isana. Isana. Tunggu. Saya rasa kita sudah melewati masa-masa sulit selama ini. Nggak ada salahnya kalau kamu itu, ya, bersantai sejenak lah. Mungkin dengan mendengarkan musik kali, ya? Saya punya lagu favorit dan saya yakin kamu pasti suka mendengarkan lagu itu, ya? Coba kamu dengar deh. Lagunya enak kalau menurut saya, tapi saya yakin kamu suka. Isyana, kamu udah bisa mendengar saya? Gimana? Bagus nggak lagunya? Jangan terlihat tegang. Ingat, kamu sedang diawasi. Suka dengan lagunya? Iya Pak Firman, benar kata Bapak. Ini lagunya sangat menenangkan. Emang enak banget sih untuk refreshing. Lagu lama, tapi semua orang suka lagu itu. Terima kasih ya Pak. Good, Isyana. Kamu dengerin instruksi saya baik-baik ya. Tetap pura-pura seperti kamu sedang mendengarkan musik. Sekarang,
kamu jangan kembali lagi ke sini. Jangan sampai mereka mengetahui keberadaan kamu. Tenang, Isyana. Relax. Sekarang, kamu pergi ke rumah aja. Alihkan mereka. Cuma itu satu-satunya cara agar mereka nggak curiga sama kamu. Ya udah Pak, makasih untuk musiknya. Suka kan? Iya, ini enak banget. Ya udah saya duluan ya Pak. Oke, iya. Terima kasih. Ma, kita harus gimana ini? Kita nggak bisa diem aja, kita udah bener-bener habis. Semua dewan direksi udah menunjuk Isyana menjadi CEO. Sedangkan Afgan ditolak, Ma, di posisi itu. Kita nggak bisa diem, Ma. Kita harus melakukan sesuatu. Mama juga sedang berusaha. Dan Mama tahu apa yang harus Mama lakukan. Ya. Ma, Mama ngerencanain apa, Ma? Mama, yang bener aja, Ma. Ma. Bener-bener deh. Satu rumah nggak ada yang bisa diharapin. Jadi saya mau anggaran kita tahun ini tolong dipangkas ya. Oke Pak. Jangan terlalu besar. Baik Pak, baik. Bisa ya? Ya, bisa. Saya mau bicara hal yang penting. Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Saya kita lanjutkan ya. Mari Pak. Mari Pak. Kamu itu nggak seharusnya ada di sini. Kamu lihat kan? Aku lihat meeting tadi. Saya kesini kan ada alasannya. Kamu ditelepon susah. Ya udah. Jalan satu-satunya saya harus kesini. Memangnya ada hal penting apa yang bikin kamu datang ke sini? Saya minta orang itu kamu tangkap. Segera. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu bisa nyuruh saya seperti itu. Wait. Iya, udah cukup. Jadi semuanya udah kerekod di sini. Apapun perbuatan kamu, langkah-langkah kamu, semuanya menuju kejahatan. Ada di sini. Indra, jadi kamu tahu kan, dengan satu jari aja akan mengungkap semuanya. Oke. Kalau memang itu mau kamu. Satu kali saya peringatkan sama kamu, Indra. Kalau kamu nggak lakukan, semua ini akan saya serahkan kepada Komandan Surya. Dan kamu tidak akan pernah bisa berkutik lagi. Ya, sebentar. Bunyi telepon siapa tuh? HP siapa ya ini? Mohon maaf, Bu. Itu HP kamu? Iya, Bu. Tadi saya habis beresin kamar Bu Adisti, lalu saya taruh HP saya di sini, ketinggalan. Dari tadi saya nyariin, Bu. Oke. Bersyukurlah kamu masih hidup. Kamu udah tahu kan jawabannya?
Ibu gak sendirian. Aku gak akan ninggalin ibu. Aku akan selalu nemenin ibu. Aku ngelakuin semua ini demi ibu. Aku akan balas dendam. Aku akan dapatkan keadilan buat ibu. Isyana, kamu sedang diawasi. Relax ya. Jangan sampai kamu terlihat nggak pantas di sana. Ingat, kamu adalah pemilik rumah itu. Adisti nggak lama lagi akan muncul. Oh, penyihir udah balik ke rumah. Bilang sama dia bahwa kamu datang ke rumah ini untuk ngecek apakah selama ini rumahnya dijaga atau enggak. Bilang gitu. Saya kesini untuk ngecek kerjaan kalian. Benar atau enggak ngerawat rumah saya. Dengar baik-baik ya. Kamu gak usah sosokan di rumah yang kamu bilang milik kamu. Sampai kapanpun, kamu gak bakal bisa jadi keluarga dari Yanto. Rumah ini milik aku dan keluarga dari Yanto. Relax, Isyana. Dan katakan dengan tegas, siapa dia apa adanya. Seorang wanita yang menipu ibunya sendiri gak pantas ngomong kayak gitu ke saya. Ibu Adisti butuh kaca. Maksud kamu? Bilang sama Adisti, kalau kamu tahu soal penipuan 3 miliar itu. Saya tahu ibu itu bersekongkol dengan suami ibu untuk menipu Bu Paramita senilai 3 miliar. Iya kan? Isyana. Relax, Isyana. Kamu udah mulai bisa handle situasi ini. Dan sekarang, kamu lanjutkan omongan kamu tanpa ada beban. Saya rasa ibu tahu deh maksud omongan saya. Ibu pura-pura dikejar lintah darat. Terus untuk bayar hutang, ibu menjual berlian Bu Paramita dan menggantikannya dengan yang palsu. Terus, ibu juga mengambil uangnya kan? Tapi aku berani sumpah. Terus, berlian aslinya gimana? Di mana berlian aslinya? Yang mana aku tahu, Ma. Ini berlian aslinya yang aku bawa. Asli, aku tuh selama ini selalu berkorban untuk keluarga dari Yanto. Tapi apa yang aku dapat? Kalian malah meremehkan aku mulu, nggak pernah anggap aku ada. Stop drama ya, aku udah capek. Ya aku juga capek, tau nggak? Selalu dianggap drama. Aku berani sumpah bukan aku pelakunya, Disti. Mah. Mah, dia bohong. Aku nggak ada ngambil apapun dan aku nggak mencuri apapun. Jadi kamu diem aja. Bilang begini, Isyana. Kalau kamu tahu di mana uang itu disembunyikan. Saya tahu persis di mana ibu nyembunyiin uangnya.